Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan. Dan memang Bapak mengikhtiarkan untuk mencari waktu ya di tengah padatnya aktivitas kalian dan juga aktivitas Bapak sendiri gitu. Dan mohon untuk agenda ini kita optimalkan. Bagi yang bisa hadir alhamdulillah, kalau misalkan belum ya tidak apa-apa, nanti silahkan untuk saling berbagi ya informasi kepada rekan-rekan lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga beliau yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Karena pada hakikatnya kita sedang mengikhtiarkan untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah manfaat, berkah, dan juga nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak selalu berpesan bahwa setiap apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, semoga mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan tidak semata-mata sekedar nilai, tidak sekedar raport, tidak sekedar surat keterangan hasil ujian, dan sebagainya. Oke. Tidak sekedar itu ya poinnya ya. Baik, membaca PISA itu kan sebenarnya istilah lain dari AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum, yang dulu sempat hits di awal-awal Merdeka Belajar dimunculkan, dan kemudian kalian harapannya bisa memahami betul bahwa itu berkelanjutan. Insya Allah kalau misalkan nanti kebijakannya juga baru, fresh gitu ya, artinya di situ ada hal-hal yang memang harus coba kita berpartisipasi lah, paling tidak alhamdulillahnya kalaupun kalian mendapatkan kesempatan untuk menjadi sampel gitu ya, itu disyukuri saja, walaupun nanti besok itu bukan kalian, tetap disyukuri karena nanti berarti kalian ada pengalaman lebih seperti itu. Dan itu nanti memang untuk evaluasi sekolah, bukan persiswa. Nah, kalau ASPD itu nanti bisa sekolah dan juga bisa siswa. Asesmen, standarisasi, pendidikan daerah. Ada juga yang menyebut format penilaian daerah. Itu ya, nggak apa-apa peringkatnya masih ya masih masuk 10 besar lah, alhamdulillah seperti itu. Karena memang Bapak konsepnya ini saja ya. Jadi kalian eksplorasi dulu seperti itu. Nah, kemudian untuk PAS juga masih 10 besar kalau nggak salah ya. Itu juga tidak masalah. Ya. Juga optimal. Oke. Daripada Bapak nanti mute satu-satu karena kebocoran, dipastikan mikrofonnya ini dulu ya, apa on dulu seperti itu. Off, maaf, off dulu. Ya, tampilkan lagi. Cari rapor. Sudah kelihatan ya? Slide-nya. Kalau di bahasa Indonesia besok jangan bingung ya kalau ada misalkan PowerPoint itu ternyata tidak baku karena bakunya sudah menjadi salin dia. Jadi kalau misalkan nanti ada kata baku tidak baku, kemudian nanti kalian coba untuk menginikan ya, memastikan bahwa itu yang benar yang mana, maka PowerPoint itu adalah salin dia gitu. Baik, tadi Bapak sudah menyampaikan terkait PISA ya. Nah, apa itu PISA itu nanti silahkan di YouTube itu juga sudah ada. Secara garis besarnya ini ya, singkatannya Program for International Student Assessment. Jadi suatu studi internasional di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh OECD, Organisasi Internasional Bidang Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. PISA bertujuan untuk mendorong negara-negara saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif secara efektif. Nah, kalau misalkan merujuk yang paling
bagus itu memang di Finlandia ya. Oke. Kalau kalian sudah pernah membaca buku Teach Like Finland gitu ya. Jadi di situ perspektifnya adalah untuk guru-guru bagaimana bisa mengajar seperti di Finlandia. Tapi Finlandia itu kan sebenarnya sudah matang secara konsep ya, geografis, kemudian apa lagi? Secara sosial, secara ekonomi, secara budaya gitu ya. Jadi memang butuh waktu banyak kalau Indonesia akan seperti itu. Oke, manfaatnya ini ya, mungkin kita nanti banyak diskusi dan melihat contoh soal ya, mendapatkan data-data perkembangan secara akurat, pendidikan secara akurat, berbagi pengalaman, membandingkan capaian kompetensi kecakapan hidup. Nah, ini mengetahui kekurangan suatu sistem pendidikan. Nah, literasi itu cuma dua nanti konsepnya ya, informasi dan sastra. Jadi nanti kalian persiapkan untuk itu. Informasi itu berupa ya banyak, ada artikel, ada tentang biografi tokoh, ada bisa jadi juga terkait slogan iklan poster itu masuk ya, karena di situ menyampaikan informasi. Bahkan pesan di WhatsApp itu juga bisa jadi teks yang ditanyakan. Paham ya? Jadi misalkan Mbak Sekar memberikan pesan kepada temannya, misalkan Mbak Radifa gitu ya. Di situ memberikan pesan, maksud pesannya itu apa, gitu ya. Oke, jadi kan secara informasi itu harus bisa dicerna dengan baik seperti itu. Oke ya. Kemudian terkait ini anggota PISA 2018, salah satunya Indonesia ya. Kalau nanti ada fase prioritas, bidang prioritas yang memang akan dimunculkan di PISA yang paling akan diukur sebenarnya tahun ini harusnya ada math atau matematika ya. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya digeser menjadi 2022 karena terakhir itu 2018. Gitu ya, 3 tahunan tambah kemudian nanti tambah 1 2022. Fokusnya tetap ke math tapi literasi tetap dimunculkan. Gitu ya. Kalau di kalian itu numerasi. Tahu ya istilah itu ya? Numerasi. Literasi, numerasi, kemudian satu lagi sebenarnya pendidikan karakter. Tapi mengingat kita basisnya internasional, pendidikan karakter itu nanti mungkin akan diinikan, leburkan dalam literasi dan numerasi. Bisa tidak kira-kira? Bisa ya? Pendidikan karakter di literasi, contoh studi kasus. Ya kan? Sakifna menemukan seseorang yang tergeletak di jalan, terkena atau mengalami kecelakaan lalu lintas, tabrak lari. Padahal Sakifna harus segera datang ke sekolah untuk memimpin rapat calon alumni. Baru calon alumni itu udah ada rapat misalkan gitu kan ya. Nah, Sakifna harus gimana? Kondisi kayak gitu tuh Sakifna harus bagaimana? Nah, itu harus di studi kasuskan. Karena nanti ada yang sifatnya menemukan informasi, memahami informasi, dan yang studi kasus tadi merefleksi dan mengevaluasi. Bisa pilihan ganda kompleks, bisa juga nanti pilihan ganda biasa, menjodohkan juga bisa ya cie. Nah, menjodohkan itu artinya ada dua bagian, kemudian dua bagian itu disesuaikan. Apakah studi kasusnya itu Sakifna berbaju OSIS, yang mana yang sesuai, atau Sakifna memakai kemeja kotak-kotak. Nah, itu kan nanti butuh refleksi dan evaluasi yang tidak sederhana gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada juga yang uraian. Jadi uraian itu kalian bagaimana pendapatmu gitu ya. Misalkan dari satu sumber, ini terpercaya atau tidak? Ya, kalau terpercaya alasannya apa, kalau tidak alasannya apa. Begitu ya. Misal varian Omikron gitu ya. Itu temannya Omepros mungkin ya. Jadi Omikron yang kemudian itu nanti dipastikan bahwa datanya sesuai. Ya pokoknya intinya seperti itu. Gitu ya. Sakitnya terus ya, nggak apa-apa. Nanti yang lain juga dapat giliran. Nggak apa-apa ya Sakimna ya.
nggak cuma selain yang apa viral ternyata itu yang joke gitu ya. Kemarin banyak yang komen masalah joke gitu lah kalau masih ingat. Oke, basisnya di Paris, Prancis, bukan perapatan Ciamis tapi di sana ya, di Eropa sana, Prancis gitu ya. Paris itu yang ada menara apa? Menara apa? Eiffel. Oh iya. Menara Eiffel. Oh, bahkan ada judul filmnya pakai bahasa Jawa ya, Eiffel I'm in Love, yang main Indonesia gitu kan ya, seperti itu. Oke ya, ini Bapak kira cukup jelas. Nah, silakan diterjemahkan. Oke, jadi kurang lebih ya, literasi itu lebih bukan ke literasi, tapi itu lebih ke keterampilan ya. Jadi basis pemaknaan literasi itu secara bahasa, itu sebenarnya kalau dari segi harfiah ilmu pengetahuan itu sudah ke keterampilan. Jadi literasi, kemampuan gitu ya. Jadi tidak bukan yang literasi itu baca tulis, tidak. Jadi pemaknaan literasi itu nanti luas. Jadi kalian harus siap-siap dengan istilah literasi, tidak hanya sekedar baca tulis, tapi dalam filsafat ilmu pengetahuan yang kemudian ditransliterasikan pada beberapa bahasa, literasi itu lebih ke keterampilan, jadi kemampuan. Misalkan kalian merujuk pada salah satu sekolah boarding yang sudah internasional misalkan, kecakapan, mereka menggunakan diksi kecakapan. Jadi literasi itu sebenarnya kecakapan, kemampuan. Asal dasarnya dari membaca, ya kan, reseptifnya, lalu produktifnya. Produktifnya adalah menulis. Jadi cakap itu ya kita pinter, tapi juga harus bisa menerapkan itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi reading literasi itu bukan literasi membaca, sains literasi saja. Nah, itu bisa, tapi juga lebih luas, gitu ya. Kapasitas untuk memahami, understand itu tahu ya, use menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Oke. Pada teks, khususnya pada teks, ya kan, apa ada goals-nya, gitu kan ya. Kemudian ada basis pengetahuan dan potensinya dan partisipasi dalam masyarakat. So di kasus kayak gini itu bukan tidak ada manfaatnya, jadi pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin soal dimunculkan tidak ada manfaatnya. Kalau tadi seperti Alexander Graham Bell ya, ada fakta nggak yang tidak kalian ketahui? Ada. Penemu telepon Alexander Graham Bell, bukan ya? Apa namanya? Penemu pesawat itu Oliver dan Wilbur Wright bersaudara. Tapi di belakang itu apakah ada? Ada. Ya kan? Misalkan yang sederhana, sebenarnya penemu hak patennya itu siapa? Ya kan? Kemudian Isaac Newton kalau kalian tahu itu kan basisnya adalah ketika dia berada di bawah pohon ya, masih ingat ya? Di bawah pohon kemudian apa yang jatuh? Nah, ya kan, bukan Android ternyata Apple gitu ya. Ternyata Apple gitu, atau merek lain gitu, Apple ya, Apple buah maksudnya ya, gitu. Apa namanya, kemudian memunculkan teori gravitasi, walaupun ada teori lain yang menyatakan bahwa nah itu akan dimunculkan di situ ya. Oke, yang paling sederhana deh, kalian anak ini mungkin ya banyak yang olimpiade fisika kimia gitu kan ya, penemu atom itu siapa toh sebenarnya? Dalam sejarah buku filsafat ilmu pengetahuan ada yang John Dalton, tapi kita tidak tahu fakta belakangnya bahwa banyak sekali ilmuwan muslim yang juga menemukan gitu ya. Seperti Al-Khawarizmi kalau untuk atom itu lebih ke Jabar bin Hayat. Bagaimana meneliti ayat tentang besi, meteor, kemudian dicek, diteliti, gitu kan ya. Kemudian setelah di apa namanya nomor atomnya dicek, bagaimana isotopnya itu berapa, gitu kan? Itu kan ada fakta-fakta yang kita tidak ketahui. Ternyata angka itu nanti merujuk ke surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ayat benda-benda langit, besi dari meteor dan sebagainya. Nah itulah referensi kita harus diperbanyak terkait itu, gitu ya. Jangan hanya sekedar tahu misalkan James Watt saja penemu apa. Nah itu nanti dimunculkan informasi. Jadi diperluas ya. Oke. Mungkin kalau Bapak yang membuat soal itu mungkin tak masukkan literasi-literasi yang full. Jadi maksudnya fakta-fakta yang selama ini tidak terungkap dan banyak, nah faktanya banyak, sangat banyak sekali ya. Jadi
kita juga nggak tahu kan, kalau misalkan sebenarnya yang mendapatkan hak paten SMP 1 banguntapan itu adalah 2 banguntapan. Paham ya? Karena dulu SMP kita namanya SMP Batu Retno. Ya kan, yang duluan malah sana, yang betul-betul titik banguntapan. Nah, tapi itu kan apa namanya, bukan alasan untuk bisa ini ya, berpecah belah dan sebagainya. Itu pengetahuan saja. Oh iya, kemudian diputuskan seperti ini, dihormati, tapi kita tahu sejarahnya. Bisa dipahami ya? Jadi informasi, jangan kaget malah terkesima nanti ketika kalian mengerjakan, pengetahuannya kok kayak gini ya? Apa iya ya? Malah kalian terkagum-kagum, udah dibaca aja dulu, temukan informasinya baru dikerjakan, jangan terpukau. Oh iya yo, ada sejarahnya luar biasa ya. Racun apa? Cyanida itu ternyata apa namanya, berbau, korbannya akan berbau almond. Terus kemudian kalian trauma terhadap Silver Queen dan sebagainya, bukan almond yang semacam itu. Jadi apa namanya, kalian harus punya nalar. Oh iya, informasi ini valid. Terus saya harus mencari informasinya. Saya temukan informasinya. Temukan itu berarti tersurat. Kemudian memahami itu tersirat. Merefleksi dan mengevaluasi dibutuhkan nalar, logika, logis, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kurang lebihnya seperti itu. Sains ini lebih ke ilmiah ya. Jadi maksudnya di situ lebih ke ilmu pengetahuan secara ilmiah. Karena nanti juga bisa digabungkan. Nah. Jadi misalkan literasi, tapi nanti memunculkan kasus IPS gitu ya, sosial budaya, bagaimana memproduksi, mendistribusikan, mengonsumsi, itu bisa. Sains juga bisa, gitu kan ya. Di teks laporan percobaan itu kan sebenarnya sains ya, tahu ya. Jadi misalkan yang sederhana saja, apa yang terjadi kalau misalkan satu dinamo di Tamiya, kemudian kalau kalian ingin membuat kipas angin sederhana dari benda-benda yang ada, Tamiyanya sudah nggak zaman, buka tas, kemudian apa namanya, dinamonya diambil, ya, kemudian disiapkan kertas atau apa di ujungnya itu loh, yang pentil-pentil itu, kemudian pastikan punya kabel, terus apa yang terjadi? Sambungkan ke bagaimana dinamo bekerja ketika Tamiya itu berjalan. Harus ada arus listrik. Dari apa yang paling sederhana? Paling murah? Baterai. Itu ya. Ya kalau mau listrik juga silahkan, tapi agak ribet itu nanti. Karena yang sederhana saja, kabelnya kabel kecil. Jangan kabel yang untuk ini ya, di listrik itu ya. Oke ya. Bisa dipahami. Terus, nah ini nanti juga akan Bapak berikan ya. Oke, terkait assessment ya, assessment di sini pemaknanya adalah penilaian computer based test. Jadi sebenarnya digital ya. Jadi kalau misalkan dikoreksi satu-satu nanti akan makan waktu sekali. Oke, multi-stage adaptive approach in reading. Jadi apa namanya ya, tahapannya itu banyak karena mengadaptasikan pendekatan dalam membaca. Kemudian multiple choice question, jadi pilihan ganda, dan open-ended question. Jadi pertanyaan terbuka ya, jadi yang bisa digunakan. Ini banyak sekali lah, background questionnaire, kemudian untuk muridnya, bagaimana kontennya, fokusnya pada apa itu. Tapi, nah nanti ada tapinya untuk yang di Indonesia. Ini nak studi PISA sampling ya, pada PISA 2018 terpilih 400 sekolah sampel di Indonesia. Kita waktu itu belum sepertinya kalau nggak salah, baru tahun ini, alhamdulillah. Peserta studi adalah sosial. Nah ini 15 tahun dari sekolah sampel, acak. Ya, dia tidak bias ya. Jadi kalau misalkan nanti misalkan masuk saya nggak, misalkan sekolah memilih, itu nanti bagus-bagus gitu ya. Misalkan kemarin yang peringkat 1 siapa ya? Sakifna, misalkan Sakifna. Kemudian nanti 10 besarnya, nanti tambah 20 besarnya, 30 besarnya, sesekolah. Nah, itu nanti malah tidak objektif. Jadi sampling aja ya. Jadi sifatnya sampling itu. Bisa nanti yang tengah ataupun juga yang mohon maaf untuk yang masih bawah, kemudian juga bisa atas. Itu sangat mungkin.
agak apesnya kalau ternyata acaknya itu dapat bawah semua. Karena memang nanti akumulasi ya. Jadi sifatnya akumulatif. SMP, MTS, SMA. Oh iya, levelnya itu mulai SMP ya, karena usia dan juga nalarnya. Jadi walaupun SD itu ada AKM, tapi PISA ini nanti lebih satu tingkat untuk level internasional. Sukarela ya, alhamdulillah Indonesia berani sukarela dan ya hasilnya seperti itu. Sukarela untuk diikutkan, tapi ya nggak apa-apa, paling tidak berani untuk menampilkan yang terbaik. Tidak diberi laporan, oke, menjadi skor rata-rata nasional ya. Jadi kalian jangan protes kalau misalkan skor saya mana Pak, ini kan mau saya cetak untuk apa namanya, saya bingkai di ruang tamu sebagai wujud kebanggaan. Saya sebagai anak bapak dan ibu yang sudah membesarkan saya kalau skornya bagus. Tapi ya nggak masalah. Tapi misalkan apa namanya tidak. Yang penting adalah rata. Ratanya nanti nasional digabung. Kalau di Bantul itu ada SMP 1 Banguntapan, SMP Bina Jaya, SMP Mataram, dan satu lagi SMP 2 Kretek, ya Kretek. Yang PISA bukan hanya tentang memeringkat negara. Hasil studi PISA dapat menggambarkan efektivitas sekolah dalam persiapan siswa untuk studi lebih lanjut atau bekerja. Nah, nanti di SMA juga bisa. Gimana PISA ini ya? Nah, ini kalian perhatikan. 2006 lebih ke sains, 2009 reading, 2012 math, 2015 sains, 2018 reading, kemudian 2021 math. Oh ya, ini membaca, ini ke numerasi ya. Kemudian ini ke ilmu pengetahuan alam. Ini sebenarnya masuk ke numerasi juga. Jadi sains dan math. Oke, nanti daripada bingung, nanti satu-satu dulu ya. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bapak akan meneliti, jadi basisnya ini ya, ilmiah ya, konseptual. Jadi kita akan melihat, ada strateginya nanti, tenang saja. Jadi nanti kalau kalian sudah kelas 9, memang mungkin tidak jadi sampel untuk penelitian, tapi adik-adikmu nanti masih bisa kelas 8, gitu ya. Jadi itu akan dijadikan sampel penelitian. Kita tingkatkan keterampilan membacanya besok seperti apa. Nah, kalian juga bisa sharing-sharing. Dulu ketika mau lomba itu cerpen, menulis ya, itu Bapak datangkan langsung Mbak ini Nadia Safiana untuk membina waktu itu yang lulusan kemarin itu siapa namanya? Lupa Bapak. Rasinta ya kalau nggak salah kelas F. Nah itu di training walaupun memang hasilnya belum optimal nggak apa-apa karena memang butuh pematangan minimal dari TK minimal itu dari TK SD sudah menghasilkan karya. Nah di sini ada sebenarnya ya penulis berbakat juga kecil-kecil punya karya Mbak. Siapa itu yang peringkat 1 kelas H kemarin? Aduh siapa sih? Fauziah ya? Fauziah bukan ya? Ya Pak. Nah ya, masih nulis Mbak? Udah nggak cukup umurnya. Oh ya, nggak cukup umur berarti nanti menulis yang level dewasa ya? Ya Pak. Ya, Anto. Sakifna juga kemarin tulisannya ya, itu juga bagus. Bisa nulis aktif di apa ya online seperti itu. Nanti bisa ya lumayan lah dapatnya. Bisa buat beli seblak atau cilok itu kan 250.000 itu berapa bungkus itu kan bisa untuk sedekah juga Jumat itu lumayan gitu. Kalau yang mau menerbitkan juga silahkan gitu ya. Oke. Nanti juga bisa draftnya gitu. Bapak juga editor itu di salah satu penerbitan, jadi nanti bisa juga untuk direkomendasikan. Tapi memang harus ada bacaan lapangannya ya. Jadi ini menjual atau tidak itu nanti silahkan kalian coba cermati hasil karya kalian. Sastra itu memang agak susah untuk dijual, antologi puisi, cerpen. Kecuali namanya sudah hits, contoh Seno Gumira Aji Dharma, Penembak Misterius, gitu kan ya. Kemudian apalagi misalkan Sapadi Djoko Damono, Hujan di Bulan. Nah itu artinya apa? Harus memunculkan satu bergening dulu. Sakifna pelan-pelan Mas. Jadi kalau kamu nulis terus. Nah nanti insya Allah bisa. Begitu ya. Intinya poinnya seperti itu. Nah, implikasinya apa? Seseorang yang produktif menulis
maka jelas bacaannya pasti kuat, jelas itu. Ya, kecuali waton nulis status, aku muak, nah itu gampang kalau aku ujian terus, tugas terus, kirim GC terus. Nah itu kan sebenarnya ekspresi sebenarnya. Kalian punya jiwa menulis tapi referensinya harus diarahkan. Mau masuk, ya mau masuk. Tapi ketika ada daring, ya tugas lagi. Nah itu kan sebenarnya kompleks ya. Jadi ada konflik-konflik di situ dimunculkan dalam tulisan. Oh, itu bisa jadi sastrawan hebat ya. Sakifna menulis di waktu itu apa situsnya ya Mas Sakifna ya? Mute, masih di mute? Indonesiana Kak. Oke, Indonesiana itu cukup ini juga yang baca ya. Jadi nanti kalian juga bisa apa ya? Bacaannya semakin banyak itu juga semakin bagus, itu juga bisa. Ya, oke. Walaupun cita-cita menjadi Hokage, tapi kalau misalkan menulisnya bagus itu juga bagus. Oke. Oke ya. Selanjutnya, oke tak total ini ada berapa nanti di akhir juga ada sesi dokumentasi ya. Ini sebentar tak munculkan. Ya. Nah, SMP 1 Banguntapan harus ditingkatkan kemampuan membacanya, harus itu ya. Jadi salah satu ikhtiarnya ya kita buat satu penelitian ya. Satu penelitian. Oke. Nah, ini sebenarnya salah satu ya yang bisa kita coba gunakan. Ada satu riset ya, kita coba mini riset lah, katakanlah seperti itu, mini riset strategi terkait what, so what, know what, dan strategi question search. Jadi nanti ada strategi untuk meningkatkan. Ini sebenarnya salah satu ini ya, apa project untuk master, tapi di sini garis besarnya saja. Nah ini ada data terkait PISA ya, ini banyak sekali. Ya, kalian siap-siap besok kalau misalkan akan melanjutkan di perguruan tinggi ya harus nulis kayak gini. jadi dasar dan tidak boleh plagiasi ya. Plagiat, menjiplak, mencuri itu konsekuensinya berat sekali. Oke. Apalagi kalau kalian besok dihukum, bukan dihukum ini ya, maksudnya di Fakultas Hukum gitu ya. Jadi pembela Wikan membela sahabatnya Sakifna yang terkena kasus pencurian ayam misalkan. Itu nggak boleh plagiat. Harus deliknya tepat dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini rata PISA 2012 memprihatinkan ya sebenarnya ya. Kita pernah agak bagus itu, Bapak lupa di pertengahan tahun berapa gitu, agak bagus. Ya, alhamdulillah agak bagus. Karena apa? Gigih, giat, tidak, karena negara lain sedang susah, sedang terkena isu global. Jadi Indonesia alhamdulillah bisa agak naik. Karena waktu itu agak makmur itu daerah siapa ya, Bapak lupa. Pak Susilo Bambang Yudhoyono kalau nggak salah 2004-an itu kalau nggak salah. Tahu ya Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya? Tahu ya. Masuk presidennya nggak tahu. Pak Joko Widodo tahu? Oke. Pak setelahnya nggak tahu ya Bapak ya, atau Pak Anung Setio Anggoro belum memenuhi ya, nggak ada partai soalnya. Oke, ini ada, ya ini basisnya, ya kalian siap-siap saja ini untuk gambaran juga ya, mengidentifikasi masalah. Tak fokuskan ke eksplanasi, ya eksplanasi itu kan apa ya, proses itu bisa dimunculkan di PISA nggak? Bisa, ya. Jadi mengangkat tentang banjir, nah, mengangkat tentang Natal dan Tahun Baru, ya kan, mengangkat tentang transportasi udara dan sebagainya itu juga bisa. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya. Tak ambil kelas 8 aja lah, yang apa rumusan masalah dan sebagainya. Harus ada basis metodologinya secara teoritis. Oke, gitu ya. Dan referensinya karena levelnya internasional tidak boleh hanya sekedar referensi Indonesia. Ya, oke. Misalkan ini ya.
Explanation generally require connective words that join the verbs together so that they logically indicate sequences that are temporal when then konjungsi temporal maksudnya ya, paham ya? Jadi pemaknanya bisa dimaknai seperti itu kan kalau eksplanasi seperti itu. Nah, itu nanti juga bisa membaca bisa. Maka dari itu dibutuhkan riset ya. Minimal referensinya juga asing, Nak. Karena kita mau internasional, ya jangan referensinya cuma dalam negeri gitu ya. Hanya sekedar Abdul Khair atau siapa lagi sih kalian? Kunchoroningrat itu boleh, tapi ditambahkan saja. Ini Peter Knapp dan Megan Watkins gitu ya. Di bukunya itu Genre Text and Grammar ya. Genre Text and Grammar. Jadi itu membahas tentang pembelajaran berbasis genre yang Indonesia duplikasi menjadi kurikulum 2013. Jadi ada menggambarkan itu deskripsi, menjelaskan, eksplanasi, menceritakan, menarasikan itu. Jadi basis konsepnya itu memang kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai Indonesia. Oh, kita harus berdiri sendiri, tidak. Tapi harus basisnya adalah dasar secara luas, gitu ya. Jadi kalian juga harus siap, PISA itu kok kayaknya modelnya ini nggak Indonesia banget. Indonesia banget itu kan gampang ya. Tujuan penulisan teks adalah ABCD, selesai masalah. Itu masih level dasar, Nak. Ya, jadi kalau misalkan sudah level PISA ya ini macamnya seperti ini. Referensi kita minimal adalah explanation generally require connective words that join the verbs together so that they logically indicate sequences that are temporal when, then, first, after this, causal, for example, because so, etc. Gitu ya. Oke, ini yang eksplanasi ini yang paling mudah, ini paling simpel, harus ditingkatkan. Nah, basisnya metodologi ini juga nyuplik dari jurnal asing juga ya. Metodenya adalah kelompok teks awal, perlakuan, skor awal, mu. Jadi nanti kuantitatif juga digunakan. Oke ya. Normalitas, validitas, hipotesis nihil dan sebagainya. Bacanya gimana ini? Hipotesis nihil atau nihil gitu ya. Alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan. Nah, semacam inilah nanti menggabungkan teori-teori statistik dan sebagainya. Jangan berpikir ulang kemudian menyerah gitu ya. Waduh Pak, kok besok SMA kayaknya semakin berat. S1 apa lagi? Aduh, saya pusing Pak. Nggak apa-apa, dijalani saja. Saya senang gambar Pak, ya nggak apa-apa silakan. Oke ya, itu gambaran kurang lebihnya. Jadi kalau ingin mengerjakan soal PISA, maka mentalnya juga harus PISA. Gitu ya, sambil makan pizza juga tidak apa-apa. Oke, gitu ya, mengerjakan latihan. Waduh, soalnya mumet kraus gitu ya. Habis sampai berapa tumpuk gitu misalkan yang di jalan-jalan itu mungkin sama masa pandemi gitu ya, 100.000 didapatkan 4. Kemudian ada toppingnya nambah berapa ya misalkan gitu ya. Itu silahkan, atau ada menara yang miring itu ya, ada menara PISA juga istilahnya. Jadi yang harus kalian pahami adalah bagaimana mengoptimalkan PISA dengan level internasional. Karena bisa jadi besok kita akan lebih banyak lagi. Sakifna, Reina, Anggi besok melanjutkan di sekolah level Turki misalkan. Bahasa pengantarnya bisa Turki, tapi pengantar awal pasti bahasa Inggris. Ya, belajar semuanya bisa insya Allah. Atau di pondok ya, masukkan misalkan ya enggak, yang biasa aja lah pondoknya, misal kontor itu udah luar biasa ya. Masuk situ tes hafalan, bagaimana can you speaking English very well or not gitu kan ya. Little I can babarblas, no smoking, be careful. Gitu ya. Boleh dilatih gitu ya. Jadi apa ya? Membaca, boleh referensi kemarin Bapak sampaikan di ini ya. Referensi kalian bahasa oh ya. Kalau ini memang bahasa Indonesia nanti untuk bisa, tapi novel-novel terjemahan, sastra terjemahan bisa jadi dimunculkan. Bisa jadi dimunculkan ya. Seperti kemarin Bapak yang paling familiar wes apa itu? Hari ya, bukan Hari Tanu ya. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Bagaimana pengucapan ini ya, Inggrisnya juga harus betul gitu ya. Harry Potter
atau juga yang menggunakan Harry Potter gitu ya. Oke, bukan yang bantu usung-usung di stasiun itu ya, bukan. Oke, itu porter. Nah, misalkan kalian dimunculkan kutipan Ron, Hermione, kemudian si Harry itu ya, yang punya Perindo. Nah, di situ akhirnya apa yang dilakukan? Dimunculkan satu alur. Kalian menangkap kira-kira apa yang dimunculkan dalam teks tersebut. Ada ayam ya. Bocor Khaira. Oke, tak mute. Aduh, sampai mana tadi? Misalkan dimunculkan tentang Voldemort yang meninggal. Meninggal. Mampus ya. Jadi istilah tahu ya, itu variasi kata mampus, meninggal, itu bisa jadi muncul di ASPD ya. Jadi itu nanti juga dipersiapkan. Bagaimana Voldemort meninggal? Di situ dituliskan versi novelnya misalkan. Bagaimana A dimakan tikus, B pertarungan terakhir dengan Harry, gitu kan ya? Karena Harry menemukan jati dirinya yang ada juga terkoneksi dengan Voldemort. Ada penjelasannya. Nah, semacam itulah. Bisa jadi, sangat mungkin bisa jadi. Tapi itu biasanya sih seringnya di level SMA, Mbak. Karena di siap-siap materi SMA ada novel terjemahan. Jadi bukan cerpen lagi. Sakifna akan membuat besok draft novel. Pak, saya nggak usah SMA aja, tapi harus dilalui, nak, ya. Mbak Anggi, Mbak Reina, Mas Wikan, atau yang lain juga ditingkatkan untuk literasinya. Jadi besok levelnya sudah tidak membaca cerpen, tapi membaca novel. Apa pentingnya, Pak? Apa pentingnya kira-kira? Saya ingin jadi seorang pengusaha kok. Saya ingin jadi seorang hakim kok. Saya ingin menjadi seorang presiden, Pak. Saya menggantikan Pak Joko Widodo. Saya ingin jadi menteri, Pak. Saya ingin jadi komisaris BUMN, Pak. Basis semua itu dari kalian membaca. Mimpin rapat. Maaf ya, misalkan Wikan. Misal ini contoh-contoh jelas saja. Jangan tersinggung. Wikan memimpin rapat. Kemudian dia tidak tahu bagaimana mengatur alur rapat yang baik. Dia hanya punya argumentasi sendiri. Dia nggak mampu terkait membaca. Misalkan ya Mas Wikan ini misal contoh-contoh saja gitu. Ya apa yang akan terjadi? Nggak akan bagus. Seperti arsitek ya, yang kemarin beberapa kali contoh Bapak sampaikan, kan ini memang kejadian nyata. Punya tender bagus, ya misal sekelas Ridwan Kamil lah, ya kan Gubernur Jawa Barat, dia kan arsitek ya. Bung Karno juga arsitek loh, tahu ya? Insinyurnya itu kan sebenarnya kan karena gelar arsiteknya, ya. Dan Bung Karno itu tidak mempunyai peninggalan harta benda yang tinggi pada waktu itu, masih masa penjajahan, gitu kan ya. Kemerdekaan transisi itu hampir tidak ada pahlawan. Nah, ini pengetahuan tambahan, hampir tidak ada pahlawan yang berjuang dalam kenyamanan. Semuanya pasti sengsara. Jadi kalau kalian ingin namanya besar, dikenang, ya siap-siap sengsara. Kalau mau nyaman-nyaman saja juga bisa. Tapi kalian punya peran, ya. Ada pertanggungjawaban di akhirat nanti, Sakif. Nah, kamu tuh hidup ngapain aja? Pinter monggo kowe tok. Nah, peringkat 1 saja. Manfaatmu apa? Nah, besok nanti manfaatnya banyak. Misalkan mengajari teman sejawat mengerjakan tugas. Itu pahala. Mengajari teman sejawat untuk berbuat baik. Pendidikan tidak hanya sekedar intelektual, tapi juga moral. Nah, dari itu Bapak beri deadline kan semalam itu. Countdown to 21 atau 9 PM gitu ya. Boleh. Kenapa? Karena harus membiasakan karakter. Oh iya, saya punya tanggung jawab. Masih kurang gitu. Tapi ya masih ada yang rata-ratanya 35. 35, Mbak. 35 bulat, 35,67. Ada 35 pas. Itu ada. Hanya ikut PTS dan PAS. Yang nilainya apakah 100? Oh, enggak. Ya. Jadi itu masalah tanggung jawab saja. Saya sampaikan ya, Kinar katakanlah, ngumpulkan saja itu udah dapat 80 kok. Betul, 90. Betulnya banyak, 98. Lah kok salahnya cuma satu huruf atau satu kata, 100, udah. Mudah kan?
bentuk tanggung jawab saja. Pak, saya nggak bisa. Komunikasikan. Level membaca PISA juga di situ. Paham, maknai. Apa pesannya Pak Anung itu, informasi apa. Lalu direfleksi dan dievaluasi. Bisa dipahami ya anak-anak semua ya yang ada di sini ya. Jadi kalian mau lulus pendidikan tidak semata tentang intelektual tapi juga moral ya, tentang moral. Akhirnya kita nanti fokus kita bukan hanya kepada benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan bahwa ini adalah aset berharga bangsa Indonesia itu ya kalian. Maka dari itu di-upgrade terus ya. Oke, bocor. Ya. Oke. Di-upgrade terus ya. Jadi keterampilan kalian, kemampuan kalian. Misalnya Mbak Kinar senang di akademik, bagus. Kemudian ingin punya bakat di bidang seni, ya diperdalam tidak apa-apa, nggak masalah ya, memberikan manfaat gitu kan ya. Misalkan seperti Bu Queen itu ya, tahu Bu Queen, Queen Tias ya kan, memang jurusannya musik dan kemudian sering tampil di gereja, kemudian apalagi mungkin pernikahan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bagus, artinya bisa di upgrade ya. Oke. Nah, Bapak juga dari IPA sebenarnya ya. Jadi beberapa kali olimpiade tapi memang bisa senang ke sastra. Ya nggak masalah ya kan. Om senang kok. Om bisa mencapai itu. Semuanya bisa. Dan semuanya insya Allah ya minta petunjuk saja ya. Dengan agama dan keyakinan masing-masing bagaimana proses mencari petunjuk gitu. Kira-kira saya bisa di mana. Nah, ini PISA ini juga tujuannya ke situ. Coba lihat di Finlandia. Coba lihat di Inggris. Pernah lihat ini ya, diangkat dari novel juga, 99 Cahaya di Langit Eropa, difilmkan juga kalau nggak salah itu. Kemudian apa namanya, langit bulan terbelah di langit Amerika apa ya kalau nggak salah, itu kan serinya Hanum Salsabila, pemilik Adi TV, yang merupakan putri dari Bapak Amin Rais. Nah, menceritakan tentang apa, fakta, apa proses kreatif ya. Jadi cerpen sastra itu belum tentu seluruhnya fiksi, bisa diangkat dari kehidupan nyata. Contohnya itu, menemani suaminya untuk mengambil doktoral di Eropa, kemudian ada aktivitas apa di sana, waktu itu masih ramai dengan adanya peledakan gedung World Trade Center 2001. Yang kemudian di situ ada isu tentang terorisnya adalah Islam. Nah, waktu itu rame kan yang berjilbab diumpat, kemudian apa namanya. Nah, itu jadi novel. Nah, novel itu diceritakan kisahnya bagaimana dan sebagainya. Nah, artinya banyak hal yang harus bisa kita pelajari. Atau yang konspirasi level yang Bapak kemarin sampaikan juga ya di pengkajian itu. Novel-novel Dan Brown itu kan rame ya. Oke. Mungkin beberapa juga sudah membaca Origin, Inferno, pernah dengar ya? Angel and Demon. Nah, Ya, filmnya juga pernah ya mungkin ya. Oke. Ya apa itu jadi pengetahuan. Ada konspirasi gereja misalkan gitu ya. Oke. Misalkan Mbak Kinar pertama lihat, aduh, kok medeni filmnya. Oh, ternyata ada nilainya di situ. Jadi tidak serta-merta langsung, wah, sesat ini, tidak sesuai ini. Oh, ternyata ada alurnya seperti itu. Sama dengan yang lain, ketika melihat sesuatu kita maknai dulu. Nggak mungkin tembus sensor ketika tidak dipilah terlebih dahulu. Nah, itu artinya dipisah kemampuan memaknai informasi. Atau yang rame ya, tahu ya, bagaimana kerja sama Sony dan juga Marvel, yang lagi hits apa? Yang cowok-cowok itu mungkin tahu ya. Jangan underestimate dulu. Siapa tahu bagus. Ya silahkan bagi yang belum nonton misalkan. Siapa tahu bagus, gitu kan ya. Ya, Bapak nggak bilang merek kok misalkan. Manusia laba-laba itu nggak akan bilang manusia laba-laba gitu kan ya. Oke. Nah, itu kan sebenarnya proses kreatif juga digabungkan. Gila ya, penjahat dari Spider-Man 1 era Tobey Maguire, kemudian dimunculkan lagi di era Andrew Garfield gitu ya, yang manusia listrik itu masih ingat mungkin ya. Kemudian dimunculkan lagi yang Dr. Octopus gitu.
Pak, lah kok tahu? Itu kan childish sekali, komik dan sebagainya. Loh, dari situ kita punya nalar kreatif. Besok kalau desain skenario bagus, siapa tahu Anggi, Reina, Sekar, Kinar, Safira Putri, Mbak Raya dan sebagainya itu punya skenario bagus. Ke Multivision Plus. Nah, yang main siapa? Lesti dan Bilar. Nah, dari awal itu dulu saja. Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Main apa? Tiba-tiba Bilar bisa berubah jadi manusia super. Kemudian menyelamatkan Lesti atau anaknya. Bisa, misal. Nggak cuma sekedar Garuda mampir di Indomaret atau Alfamart ya. Tapi bisa lebih kreatif lagi, ditingkatkan. Mengajukan ke Hollywood. Yang main Tom Cruise, kalau masih hidup gitu ya. Tom Cruise, kemudian Liam Neeson gitu kan ya, Jackie Chan. Itu juga bisa. Oh, udah level internasional loh Jackie Chan loh. Ya, tapi udah sepuh sekali ya, udah tua sekali. Nah, semacam itu. Membaca pisah nanti merefleksi itu juga bisa. Nah, ini tak tampilkan lagi terkait soal-soalnya. Mau? Mau nggak? Mau ya? Nah, ini contoh saja, ini banyak sekali. Sudah pernah mengerjakan yang model ini ya? Belum? Ini Bapak sampaikan, tetapi tidak perlu disampaikan ke yang lain. Bapak juga membuat soal untuk bisa digunakan, tapi nggak tahu apakah digunakan di Jogja atau tidak ya. Jadi itu nanti draftnya sudah Bapak serahkan di pusat P4TK pengelola ini. Apakah itu nanti digunakan untuk proses di Jogja atau nanti misalkan dari Jogja nanti dilintas provinsikan. Itu Bapak tidak tahu, tapi polanya seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini. Itu gigi kapan kita menjadi dewasa. Udah tahu ya, pengetahuan baru kalau misalkan nanti ada usia tertentu, area gigi kalian itu ya di geraham bawah itu pojok pinggir itu bisa jadi kapan suatu saat itu harus cabut, kapan harus ganti, itu bisa jadi ya. Jadi memang ada fasenya, jadi jangan heran, jangan sombong. Aku tiap hari sikat gigi terus dan sebagainya, aku nggak akan cabut, aku nggak akan bolong. Bisa jadi, ya, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi poinnya seperti itu ya. Jadi nanti untuk soal apakah nanti digunakan atau tidak, nanti kita tunggu ya. Kurang lebihnya kayak gini lah. Jadi kan ada satu teks, kemudian untuk beberapa pertanyaan. Nah, seperti itu. Erupsi. Nah, nggak cuma Semeru loh yang erupsi, ternyata gigi juga erupsi. Gigi seri berapa, molar 3, molar 2, molar 1, gigi taring. Taring tahu ya, yang paling familiar sebenarnya kalau untuk taring. Apa? Yang punya gigi Dracula itu. Kalau sekarang kan ini ya, kalau kalian teknologinya sekarang ingin nampak imut, kemudian menambah 2 gigi yang namanya gigi rabbit tooth itu loh, apa? Rabbit, kelinci ya. Nah, itu kan ada ya. Tapi ya jangan kontras-kontras, nak. Pastikan lainnya putih. Terus yang sana juga sama warnanya. Yang ini kuning kok masuk sini, putih kan lucu malah medeni itu ya. Nah, itu pengetahuan saja tambahan, ya. Kondisi gigi manusia berdasarkan jenis gigi dan juga berdasarkan jenis kelamin. Nanti beda-beda, ya. Oke, kekuatan Mas Wikan kemudian kekuatan Mbak Safira itu bisa jadi Mas Wikan bisa kuat secara fisik tapi lemah secara gigi, ya kan? Gigitan Mbak Safira untuk misalkan bisa menggigit gorengan dalam ukuran tertentu itu nanti beda dengan Mas Wikan, gitu ya. Oke, jadi misalkan kalian ini misal pahit-pahitnya kalian ikut lomba makan, kemudian pengunyahannya itu ternyata lebih hebat yang perempuan, itu bisa jadi karena memang risetnya perempuan lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, informasi penting itu jadi pengetahuan baru. Pak, cara mengerjakannya bagaimana? Logik. Jadi kalian betul-betul menggunakan nalar. Nah, misalkan seperti ini. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang didukung oleh tabel berjudul itu? Nah, kayak gini model-modelnya. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan. Pesan WA pun bisa dijadikan soal. Sekali lagi, pesan WA pun bisa dijadikan soal. Ya, oke. Bisa dijadikan soal. Jadi
bawa pesan ketika nanti dalam WA dioptimalkan supaya jangan menyampaikan sesuatu yang tidak baik. Karena jejak digitalnya itu bisa terenkripsi walaupun chat end to end itu aman. Bapak juga bisa untuk mengaksesnya. Caranya ada, tapi memang itu tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Wikan penasaran nih, Sakifna itu kalau chat-chatan sama Seno itu apa aja? Itu bisa sebenarnya, ya. Maka itu kerjaan-kerjaan hacker itu juga bisa. Apalagi operator, apalagi kominfo. Operator itu maksudnya provider ya. Apalagi kominfo, ya kan? Sakifna ingin membuat satu gerakan perlawanan untuk tidak menyumbang buku Desa Membangun Tapan ketika lulus, oh itu bisa. Tapi misal ada intelijen ya yang ngecek, Sakifna akan melakukan gerakan massal, kemudian akan mengadakan demo di depan gerbang sekolah, itu bisa terdetek dengan segera, karena akan ada potensi kerusuhan. Nah, semacam itu juga harus berhati-hati. Apalagi cuma ngomongin guru. Nah, itu ya juga berbahaya. Berhati-hati. Sudah ada yang kena kelas 9 ini, sudah hampir ada yang kena delik UU ya, ITE ada. Jadi ada satu kelas yang memang di situ dimunculkan hal-hal yang kurang etis, kemudian sedang diproses untuk hal-hal yang sifatnya penegasan seperti itu. Itu ya. Jadi tolong berhati-hati dan bijak dalam bersosial media. Itu bisa kena delik loh. Kelulusan bisa, kalau merujuk ke Bu Sita, kemudian Bu ini ya, Bu Yuni, itu kan juga ada ya aturan-aturan kaidah-kaidah kelulusan yang kalian juga harus pahami dengan optimal seperti itu. Oke ya. Ada diskusi dulu, pertanyaan dulu mungkin. Kalau tidak nanti, oke, tak tanya aja. Sakifna, halo. Ya, Pak. Gimana Mas? Selama mengerjakan soal PISA, mungkin ada yang perlu disaringkan atau tidak itu. Jadi apa gambaranmu secara naratif saja? Secara naratif itu kamu ceritakan proses membaca PISA itu pertama gimana? Apakah kaget? Apakah sudah tahu? Oh Pak, saya sebelum mengerjakan searching dulu Pak. Waduh, level soal ya bahasa Indonesia bisa, karena soal KM itu sebenarnya sudah beredar ya beberapa sebelum, tapi baru prediksi sifatnya. Atau Pak saya langsung ke Prancis Pak. Waduh, saya ada kenalan di sana, langsung lihat soal-soalnya Prancis dengan bahasa Prancis yang fong chong chang yang bonjour dan sebagainya gitu. Kemudian kamu transliterasikan. Atau saya ke Inggris ya, UK ya, kurikulum UK itu beberapa sekolah di Indonesia sudah menerapkan ya, United Kingdom, jadi bahasa Inggris kemudian ditransliterasikan ke bahasa Indonesia, itu juga ada. Gimana Mas pertama awalnya tahu? Maaf Pak, sinyal saya agak jelek jadi suaranya. Udah mantep-mantep ya. Oke, ini aja ASPD kemarin. ASPD kemarin itu kan teksnya itu agak kompleks ya Mas, dan kamu sudah menjalani PISA juga. Nah itu kira-kira dua perbedaan itu kira-kira yang paling signifikan yang mana? Yang kelihatan signifikan? Sinyal. Nggak putus-putus Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lain mungkin yang jelas mungkin Radifa, ada Radifa? Iya Pak. Ya, oke Mbak. Karena Mas Sakifna sedang putus ya, maksudnya Mas jaringannya sedang putus-putus ya. Minta tolong disampaikan mungkin pengalaman ketika mengerjakan soal PISA bagaimana? Tantangan apa, atau kaget atau bagaimana, atau sudah mempersiapkan atau bagaimana? Menurut saya kalau dibandingkan dengan yang ASPD, pertanyaan dari PISA itu lebih signifikan ya Pak. Yang ditanyakan tuh sesuai dengan teks, ya sesuai dengan teks.
Kemudian untuk mencari jawaban yang tepat saya perlu mengulang-ulang bacaannya, Pak. Ketimbang yang dari ASPD gitu, Pak. Berarti memang ada kompleksitas ya, beda sekali ya. Iya, Pak. Soal-soal kalau level ASPD itu kan mungkin bentuknya multiple choice dan sebagainya itu kan sudah terbiasa sejak SD ya. Karena memang kurikulum di Indonesia seperti itu. Tapi kalau soal-soal PISA atau kita mengenal dengan AKM ya, itu memang lebih kontekstual. Karena kalau boleh kalian tak pahamkan sedikit, sebelum 2014 pun sudah ada sekolah yang menerapkan kurikulum yang menggunakan model soal seperti itu. Jadi acuannya kan paling enggak kita lihat ke UK ya, United Kingdom itu soalnya sama. Tapi kadang level SMP itu dikasih soal level SD. Paham ya? Bentuknya seperti PISA itu. Ya, misalkan ada studi kasus, kalian jadi korban bullying. Suatu ketika kalian dewasa, kalian lebih sukses daripada yang dulu membuli. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Itu kadang juga kompleks. Memaafkan dengan syarat, mengacuhkan, dan sebagainya. Bisa juga untuk ikut membantu. Nah, itu seperti tes karakteristik pribadi itu juga bisa ya. Oke. Pemaknaan puisi bisa? Bisa ya? Oke, bisa. Apa makna dari tabur bunga? Misalkan kemudian apa gitu kan? Rudira tanpa arah. Rudira itu apa? Itu kan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta yang artinya da yang mengalir. Ya, jantung itu pompa apa ke seluruh tubuh? Darah. Darah gitu ya. Oke, bukan rumah darah ya yang film pembunuhan itu. Itu rumah darah, Pak. Darah ya. Rudira tanpa arah. Apa artinya? Rudira, darah kok tanpa arah. Berarti darah yang terpercik tumpah. Nah, itu bisa. Sastrawi sekali ya. Luka sedemikian menganga pada angkasa itu. Kepak sayap tak sanggup menyingkirkan butiran puing. Wah, bisa, itu juga bisa ya. Atau yang lebih sastrawi lagi, bisa muncul puisi, bisa cerpen, bisa. PISA itu juga memungkinkan untuk itu, apalagi ditambah kearifan lokal Indonesia. Senja jingga. Oh, senja dan juga jingga. Menyiratkan sapaan yang nyaris hilang. Ya, itu juga bisa gitu ya. Senja jingga membahasakan tentang sapa yang nyaris lenyap. Di bawah langit sore ini, aku menyapa harap. Wah, apa maknanya itu? Gitu kan ya? Bisa ya? Senja jingga membahasakan tentang sapa yang nyaris lenyap. Di bawah langit sore ini, aku menyapa harap. Artinya apa? Penyesalan, diem-dieman. Nah, tokoh atau sastraan puisi itu apa? Mengalami penyesalan ketika dia tidak mau menyapa sahabatnya misalkan gitu kan ya. Tapi setelah itu dia menyesal dan merasakan ada kerinduan. Paham ya? Jadi sastrawi seperti itu mungkin. Ya. Kemudian watak tokoh itu juga bisa tapi nanti dengan bahasa yang lebih kompleks. Kalau misalkan yang ASPD levelnya ya bukti watak tokoh bersifat baik, bukti watak tokoh. Jadi kalau misalkan punten, level ASPD masih belum bisa 50%, kita akan sulit naik level di tingkatan PISA. Karena sebenarnya ASPD itu adalah level paling, ya multiple choice sederhana sebenarnya itu ya, tidak kompleks. Tidak begitu kompleks. Kalau yang semi kompleks ada, misalkan apa? Pernyataan yang sesuai adalah di kalimat nomor lebih dari 1. Paham ya? 2 dan 3. 3 dan 4 itu semi kompleks, semacam itu. Begitu ya, bukan kompleks perumahan, semi kompleks. Oke, dari Mbak Rajiva sudah. Oke, yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan?
Raina ada? Oh, ada itu kelihatan. Ya, bagaimana Mbak pandanganmu terkait soal-soal itu? Kurang lebih saya sama Pak dengan pendapat Radifa tadi. Untuk soal PISA itu kan mirip-mirip dengan soal KM dan itu membutuhkan pemikiran yang jauh lebih kritis daripada ASPD yang ASPD itu sebenarnya mungkin bacaannya lebih banyak, tetapi pertanyaannya itu lebih sederhana dibandingkan dengan AKM atau PISA. AKM atau PISA itu mungkin teksnya sedikit, tetapi dalam menemukan suatu jawaban yang diberikan itu memerlukan pemahaman dan cara membaca yang harus sangat kompleks. Menurut saya seperti itu. Betul. Kurang lebihnya memang poinnya itu seperti itu. Jadi secara kasat mata saja kalian nggak mengerjakan pun melihat dua pembanding itu memang cukup kelihatan. Ya, jadi kelihatan sekali bahwa kompleksitas untuk PISA itu jauh lebih. Cuma ternyata nak, kalau kita terbiasa, kita switch deh. Anak-anak Inggris, Perancis mengerjakan soal ASPD, ditransliterasikan dalam bahasa mereka. Mereka juga akan kesulitan. Paham ya? Jadi hanya masalah pembiasaan. Bisa jadi besok level soalnya juga tidak hanya sekedar CBT. Kalau mengelola CBT pun itu sebenarnya soal yang levelnya masih dasar. Karena dasarnya dari perspektif Indonesia karena sudah dilakukan bertahun-tahun. Tapi kalau nanti dimasukkan dalam level ke luar negeri bisa jadi berat, tapi bisa jadi juga ringan. Karena mereka level soal tinggi aja bisa, apalagi yang lebih rendah. Bisa dipahami ya? Nah, kalian nggak perlu berangan-angan dulu, kalian fokuskan. Kalau besok saya terpilih menjadi sampel, saya harus siap satu. Literasi, paham bahwa materinya itu informasi dan sastra. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak batasi sampai pukul 10 ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Yang tidak hadir, nggak apa-apa. Oh iya, sambil menunggu ini tak dulu ya. Ya, untuk presensi nanti Bapak bagikan di grup ya. Bapak bagikan di grup. Silakan untuk bisa diisi kalau bisa sebelum pukul 12 ya. Kalau bisa sebelum pukul 12 gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sakifna mungkin yang tadi terputus? Oh, hilang kebetulan. Ganesha, ada pertanyaan nggak, Ganesha? Tidak ada, Pak. Mungkin Mbak penulis ya, Mbak Fauzia? Tidak ada, Pak. Ifah ya? Ifah bukan? Ya. Oh iya, Bapak sering lupa, Pak. Mas Ivan? Tidak, Pak. Ya. Baik. Terakhir ya, closing statement, kalau memang misalkan tidak ada. Yang pertama, bisa dicatat, bisa kalian ingat, dalam mengerjakan soal PISA, bukan masalah benar dan salah, walaupun ada kuncinya. Walaupun ada kuncinya. Mungkin nggak kalau misalkan gini, Mbak, kamu benar pilihan ganda kompleks. Mana di antara pilihan jawaban berikut yang tepat? 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ada satu semua toh, betul. Tapi kalian harus cari yang paling lengkap. Ya kan? Bisa jadi 1, 2, 3 yang betul 1, 2, 3-nya salah. Bisa jadi 1, 2 yang betul 1, 2. Maka kalau kamu jawab 1, 2, 3 ada yang salah, maka jelas salah. Itu seperti itu. Pilihan ganda kompleks contohnya seperti itu. Ada pilihannya tapi kamu salah milih. Kalau misalkan pakai konsep kuisis gitu ya, 1, 2, 3, 4. Coba diklik yang jawabannya benar. Ngeklik 1, benar hijau, tapi 3 dan 4 tidak diisi, maka jelas salah. Begitu ya? Paham ya maksudnya ya? Paham ya? 4 pilihan jawaban. Ya, pilihan jawabannya itu ada 4. Ya, jawabannya itu ternyata kuncinya itu 1 dan 3. Ya, paham ya?
Kamu cuma jawab 1. Betul atau salah? Salah, karena 3-nya tidak dijawab. Bisa dipahami ya? Oke, atau kamu jawab 1 betul, 2 salah. Nggak bisa, nilainya setengah aja, poinnya enggak. Jadi salah. Maka harus perfect. Jawabannya 1, 3, ya kamu jawab klik. 1, klik, 3. Itu contoh yang paling menjebak. Kedua, dalam merefleksi dan mengevaluasi, gunakan bahasa yang ilmiah. Mengapa ini? Karena basisnya data. Kalian sampaikan apa saja di situ. Harus dari data tersebut. Begitu ya. Nah, oke. Terima kasih. Mungkin itu dulu dari Bapak. Mungkin kalau misalkan nanti ada sesi lanjutan juga nanti kita agendakan. Tapi nanti kita fokus ke ASPD. Jadi kalian berkala. Bapak mengusahakan soal-soal nanti untuk latihan itu sudah semi-semi reflektif ya, evaluatif ya. Jadi nanti tak masukkan unsur-unsurnya di situ untuk kalian latihan. Mungkin kalian liburan, tapi ya liburan yang mungkin tidak terlalu jenak ya, karena memang banyak aturan di jalanan dan sebagainya ya. Tapi yang penting nanti, kalau nanti, misal ini ya, mumpung ya ada di sini, bisa diberitahukan ke yang lain, Bapak membuat satu tautan untuk latihan mandiri, berkenan tidak? Bebas mengerjakannya kapan? Bisa ya? Misalkan tak kasih minggu, kalian mau mengerjakan minggu depan juga silahkan. Tapi nanti itu jadi dasar untuk kejar materi ASPD, gitu aja. Gitu ya. Jadi secara mandiri saja soal-soal. Nggak banyak-banyak kok, nggak banyak-banyak. Ada 1000 paket sih di Drive, Bapak. Ya kalau tak kasih 2 dulu, 3 gitulah yang mendekati gitu. Kalau 1000 langsung ya nanti potensi tipesnya itu juga tinggi ya. Jadi kita alon-alon saja ya, misalkan Januari pekan pertama 1 gitu ya. Gitu aja ya. Oke, 40 soal gitu. Tapi nanti sudah merujuk tujuan penulisan, makna leksikal gramatikal, rumus ringkasan, itu kan sederhana sekali ya. Kata baku tidak baku, bagaimana penulisan ini bukti penyebab konflik dan akibat itu akan tak munculkan besok. Penyebab, konflik dan akibat itu bisa jadi muncul soal bisa penyebab itu yang memicu, konflik itu masalahnya apa, akibat adalah dampaknya. Biasanya pembuat soal akan membuat sesuatu yang membingungkan, jadi kalian fokus ya. Oke, membaca non sastranya ya banyak ya, nanti ada beberapa teks juga ya yang masih booming misalkan COVID atau apalah. Nanti kalau kita coba move on dari COVID itu juga bisa ya. Ada mungkin influenza. Itu sebenarnya penyakit agak lama ya. Loh, flu kalian itu juga pernah loh menjadi penyakit yang cukup menghebohkan dulu. Karena nggak enak kan badannya greges. Ya. Kalau jantung dan sebagainya itu kan juga sudah normal. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan terkait PISA. Tahu ya levelnya internasional, jadi tidak main-main, dan mohon jangan jadikan beban. Jadi sampel itu jangan jadi beban. Kalaupun nanti kalian terpilih, alhamdulillah ada bekal. Kalaupun tidak juga jangan sedih ya, karena kalian punya bekal tambahan. Next-nya bagaimana? Gitu ya, tambahan ilmu, pengalaman, dan kemudian untuk SMA besok juga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, nanti Bapak minta tolong mengisi presensi ya yang ada di tak bagikan di grup. Jangan lupa ya, sayang kalau misalkan yang tidak ikut kemudian jadi presensi ya sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau yang ikut terus tidak presensi itu nanti sayang. Jadi tolong nanti mohon untuk presensi. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Halo, assalamualaikum, Pak D. Iya. Burung? Engko wengi, ya. Kerep ya.